warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jabir Halim Marsono dengan NIM 049 dari kelas 2024I. Hari ini saya akan membahas kualitas daya listrik dan mitigasi voltage shock menurut apa yang saya pahami. Jadi pertama-tama apa itu kualitas daya? Jadi kualitas daya atau yang dikenal dengan istilah power quality adalah tingkat kesesuaian tegangan, arus, dan frekuensi terhadap standar operasi yang telah ditetapkan. Menurut Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IAEA, kualitas daya didefinisikan sebagai sifat-sifat kelistrikan yang memengaruhi kinerja peralatan yang terhubung dalam suatu sistem. Kualitas daya yang baik menandakan pasokan listrik yang stabil, bersih, dan andal, sedangkan kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan berbagai gangguan pada peralatan, kerugian ekonomi, bahkan pemadaman total. Mengapa kualitas daya penting? Kualitas daya menjadi sangat penting karena beberapa alasan utama. Pertama, kualitas daya yang baik menjaga keandalan sistem yang mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout. Kedua, kualitas daya melindungi peralatan sensitif seperti komputer, server, motor, dan peralatan industri dari kerusakan akibat fluktuasi tegangan dan harmonisa. Ketiga, kualitas daya meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi rugi-rugi daya yang terbuang dalam bentuk panas. Keempat, kualitas daya membantu menghindari kerugian ekonomi yang timbul dari downtime produksi, biaya perbaikan, serta denda dari penyedia listrik. Kelima, kualitas daya memungkinkan sistem mematuhi standar internasional seperti IAA 519 dan IEC 61000. Keenam, kualitas daya mendukung teknologi modern seperti energi terbarukan, smart grid, dan peralatan Internet of Things. Ketujuh, kualitas daya mengurangi risiko keselamatan seperti panas berlebih dan kebakaran pada instalasi listrik. Terakhir, kualitas daya menjamin kenyamanan pengguna karena tidak ada kedipan cahaya atau gangguan suara pada perangkat audio video. Parameter utama kualitas daya. Untuk mengevaluasi kualitas daya, terdapat beberapa parameter utama yang perlu dipahami. Parameter pertama adalah tegangan yang mencakup kondisi penurunan tegangan sementara atau voltage shock, yaitu ketika tegangan turun di bawah 90% dari nilai nominal. Kondisi kenaikan tegangan sementara atau voltage swell, yaitu ketika tegangan naik di atas 110% dari nilai nominal. Kondisi terputusnya pasokan daya atau interruption, serta fluktuasi tegangan kecil yang dapat menyebabkan kedipan cahaya. Parameter kedua adalah arus, yang meliputi distorsi gelombang atau harmonisa akibat beban non-linear, serta ketidakseimbangan antar fasa dalam sistem 3 fasa. Parameter ketiga adalah frekuensi, yaitu penyimpangan dari nilai baku 50 atau 60 Hz. Parameter keempat adalah faktor daya, yaitu perbandingan antara daya aktif dan daya semu, di mana faktor daya yang rendah menandakan tingginya penggunaan daya reaktif.
Sumber masalah kualitas daya. Sumber masalah kualitas daya dapat berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Dari sisi internal, masalah dalam dapat timbul akibat penggunaan beban non-linear seperti inverter dan motor listrik, ketidakseimbangan beban antar fasa, serta penggunaan peralatan yang tidak efisien. Dari sisi eksternal, masalah dapat disebabkan oleh gangguan pada jaringan distribusi seperti sambaran petir atau pohon tumbang, perubahan beban besar yang mendadak, serta integrasi energi terbarukan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem jika tidak dikelola dengan baik. Voltage shock yaitu penurunan tegangan RMS secara sementara. Berdasarkan fakta di lapangan, lebih dari 80% keluhan terkait kualitas daya disebabkan oleh voltage shock. Kerugian ekonomi akibat voltage shock di Amerika Serikat saja mencapai 26 miliar dolar setiap tahunnya. Penyebab utama voltage shock meliputi hubung singkat, sambaran petir, dan gangguan pada jaringan listrik. Sayangnya, voltage shock sulit diprediksi dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, sehingga diperlukan strategi penanggulangan yang efektif. Tiga pihak pengendali voltage shock memerlukan kerjasama dari tiga pihak utama. Pihak pertama adalah penyedia listrik yang bertugas mengurangi gangguan hubung singkat, merawat jaringan secara rutin, mengoptimalkan topologi jaringan, dan menggunakan peralatan proteksi yang memadai. Pihak kedua adalah konsumen yang dapat memasang peralatan mitigasi voltage shock, melakukan kompensasi tegangan, serta memperbaiki kualitas daya di lingkungan masing-masing. Pihak ketiga adalah pabrikan peralatan yang bertanggung jawab mendesain peralatan yang lebih tahan terhadap voltage shock sehingga tidak mudah terganggu saat terjadi fluktuasi tegangan. Kolaborasi ketiga pihak ini menjadi kunci keberhasilan dalam strategi mitigasi voltage shock secara komprehensif. Klasifikasi alat mitigasi. Peralatan mitigasi voltage shock dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah sumber daya listrik yang digunakan. Klasifikasi pertama adalah single power supply atau pasokan listrik tunggal, yaitu peralatan yang hanya menggunakan satu sumber listrik. Contohnya, peralatan dalam kategori ini meliputi Active Voltage Conditioner atau AVC, Static Var Compensator atau SVC, dan Dynamic Voltage Restorer atau DVR tanpa penyimpanan energi. Karakteristik utama perangkat kategori ini adalah kemampuan kompensasi yang terbatas, penurunan tegangan hingga 50%. Klasifikasi kedua adalah dual sumber power supply atau pasokan listrik ganda, yaitu peralatan yang memiliki sumber listrik cadangan. Kategori ini terbagi menjadi dua subkelompok, yaitu dual AC supply dengan contoh peralatan solid state transfer switch atau SSTS, serta AC/DC hybrid supply dengan contoh perangkat uninterruptible power supply atau UPS, DVR dengan baterai, dan Unified Power Quality Conditioner atau UPQC. Perangkat dengan pasokan listrik ganda memiliki karakteristik kompensasi yang lebih dalam dan mampu mengatasi gangguan tegangan sementara dengan lebih baik. Peralatan mitigasi bagian pertama, SVC, berfungsi kompensasi daya reaktif dan stabilitas tegangan.
AVC menyuntikkan tegangan kompensasi hingga 40% untuk satu fasa dan 60% untuk tiga fasa. SSTS memindahkan beban ke sumber cadangan sangat cepat tanpa kontak mekanik. UPS menyediakan cadangan daya sementara untuk peralatan kritis. Yang kedua, DVR adalah kompensasi tegangan seri untuk mengatasi sak dan swell. Statcom menyuntikkan dan atau menyerap daya reaktif secara cepat untuk stabilitas tegangan. UPGC memiliki kemampuan komprehensif mengoreksi berbagai gangguan sekaligus. Perbandingan kemampuan alat. DVR unggul untuk sak dan swell. SSTS terbaik untuk gangguan singkat. Statcom dan SVC andal untuk daya reaktif. Sementara UPGC paling lengkap. UPS solusi utama untuk kontinuitas daya saat padam. Metode efektif dan keterbatasan. Metode paling efektif adalah memasang alat mitigasi di sisi konsumen karena respon cepat, biaya ekonomis, dan mudah diterapkan. Keterbatasannya, sak tidak bisa dihilangkan total. Alat masih mahal untuk industri kecil dan tidak semua alat cocok untuk semua beban. Oke, penutup. Dari Kediri ada pantun untuk menutup presentasi saya. Ada dari Kediri ke kota Surabaya, membawa pasta, tomat, dan juga ikan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kalimat, saya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Selebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.